Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, dalam kehidupan sehari-hari kita ini kan memang beribadah dan juga melakukan kehidupan yang rutin ya sehari-hari. Tetapi kan kadang-kadang kita ini berpikirnya tidak jauh. Artinya apa? Katanya itu khairun nas anfa'uhu linnas. Jadi manusia itu, sebaik-baik manusia itu harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita ini kan tidak paham kehidupan sehari-hari menuju kemana dan akhirnya kemana. Kadang-kadang kan ya asal hidup aja, tidak berpikir ke sana. Kadang-kadang bahkan tetangga kita aja tidak punya efek yang positif terhadap keadaan kita di situ, keberadaan kita di situ. Terus pun nih kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Mas Habib itu seperti ringan ya. Oke. Tapi sebenarnya Berat ya, kalau jawabannya, penjelasannya. kita dalami, gitu, Oke. kita renungkan secara lebih dalam, itu sebetulnya berat Mas Habib. Kita ini kok ada di dunia itu sebetulnya untuk apa? Kita ini sebetulnya dari mana, sedang apa, lalu akan kemana? Itu pertanyaan yang sangat mendasar, Mas Habib. Tetapi seringkali terlewatkan, justru terlewatkan oleh manusia yang lemah ini. Gitu. Kita ini seringkali lupa sebetulnya itu. Mulai dari kita ini sebetulnya siapa, dan kita ini sebetulnya yang kita ingin raih itu apa. Nah, semua itu sebetulnya ada di dalam agama. Dan kalau Islam itu ya ada di dalam Al-Quran. Kita seringkali berbicara bahwa kita ini ingin hidup berbahagia. Tapi kadang-kadang memaknai bahagia itu seperti apa, itu kadang-kadang juga gagal, nggak gagal. Kita mengira bahwa hidup bahagia itu kalau harta kita bertumpuk-tumpuk sampai menghitungnya susah. Dikumpulkan. Kita ngira kalau bahagia itu ketika kita punya jabatan yang tinggi. Ketika kita bahagia itu ketika meraih pendidikan yang setinggi-tingginya. Gitu. Kita meraih bahagia manakala kita terkenal dan seterusnya itu. Ya tentu itu semua perlu. Tetapi apa yang saya sampaikan tadi justru lewat harta yang banyak, jabatan yang tinggi, menjadi terkenal, pendidikan yang juga terlalu tinggi, malah justru di situ menjadi sumber ketidakbahagiaan. Betapa awal dari masalah. Betapa banyaknya Mas Habib orang yang bergelimangan dengan harta malah menjadi hambanya harta sendiri. Waktunya sehari-hari untuk menjaga harta. Mempertahankan bahkan menambah. Ya, dengan kita itu jabatannya begitu tinggi sehari-hari waktunya dihabiskan untuk ngurus jabatan itu. Dengan kita menjadi orang terkenal, malah tidak punya waktu untuk ngurus dirinya sendiri dan juga untuk ngurus keluarga. Karena itu ya boleh-boleh saja orang mengatakan kebahagiaan di situ, tapi juga jangan tergesa-gesa, sebab ternyata banyak orang yang itu semua diraih, tapi ternyata bukan mendapatkan kebahagiaan, malah justru sebaliknya kan bisa jadi. Kita lihat misalnya, banyak sekali orang kena masalah karena hartanya, kena masalah karena kekuasaannya, gitu kan. Apalagi beberapa tahun terakhir kan, banyak orang yang ada di penjara itu yang diadili itu kan orang-orang yang punya kuasa, orang yang punya harta, terberimang dengan harta itu. Nah, kalau menurut yang saya renungkan dalam-dalam itu kan, kita ini sebetulnya yang kita raih itu kan agar selamat tuh Mas Habib. Kata selamat itu kan begitu mahalnya jadinya.
tentu adalah selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Bukan hanya di dunia. Kalau di dunia ini kan juga sulit, tetapi sebetulnya masih bisa diraih dengan apa yang kita lakukan secara sungguh-sungguh. Tapi yang paling berat itu kan sebetulnya meraih akhirat, kembali kepada Allah itulah yang berat. Yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa sesungguhnya kita ini adalah dari Allah dan nanti ya hendaknya kembali kepada Allah. ini bukan perkara gampang, Mas Habib. Kembali kepada Allah itu tidak gampang. Karena apa? Karena Allah itu kan maha suci, Mas Habib, dan hanya menerima yang suci-suci. Sementara kita berada di tengah-tengah kegelapan. Dunia ini kan serba gelap, Mas Habib. Ada hawa nafsu dunia, setan itu kan. Sehingga upaya-upaya kita bagaimana agar bisa kembali rasanya bukan menjadi barang mudah. Karena itu saya memaknai apa yang dikatakan Mas Habib, khairun nas anfa'uhum linnas, bukan hanya anfa untuk kehidupan di dunia ini, tapi bagaimana anfa untuk kehidupan kembali menuju Tuhan tadi. Itu yang sebetulnya berat itu. Kita bisa membantu, bermanfaat kepada orang dalam kaitannya orang itu kembali kepada Tuhan. Itu yang tidak gampang jadinya itu. Kembali kepada Tuhan itu. Memang di sana ada ajaran qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla, kan itu. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dengan ingat dan sholat gitu kan. Jadi ternyata kita harus selalu berada pada kesadaran yang tinggi dalam kehidupan ini. Orang yang punya kesadaran itulah sebetulnya orang yang mau untuk mensucikan dirinya itu lewat ingat dan sholat ini. Kalau kita renungkan secara dalam, memang Mas Habib, hidup ini sebetulnya tidak gampang sebetulnya. Kalau itu kita maknai agar kita bisa kembali kepada Tuhan itu, bisa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Dan yang saya katakan kalau itu kita kembalikan bukan kembalinya aspek-aspek yang bersifat fisikly, yang dari sisi tubuh. Kalau dari kembalinya tubuh ini kan tubuh kita ini dari tanah, makam. Ya, makam. Tapi kembalinya ruhani itu loh, itu yang itu berat itu di situ. Menjadi berat karena godaannya itu begitu cukup berat. Kita sehari-hari dipengaruhi untuk mencintai harta, untuk mencintai jabatan, untuk menang dalam berpolitik gitu kan, kekuasaan besar, ya kan, godaannya besar. Kita merasa bahwa dengan berpolitik itu kita ini akan mendapatkan pahala, itu adalah pengabdian. Kalau seperti itu bisa jadi loh Mas Habib, merasa kita berjuang untuk mendapatkan kekuasaan agar bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat itu. Bisa jadi salah-salah kita salah di tempat itu. Sebetulnya bukan kamu untuk memperbaiki masyarakat, tapi karena adalah hawa nafsu, karena kamu ingin berkuasa. Hanya kita ngomong bahwa itu adalah untuk umat, padahal sebetulnya itu adalah untuk dirinya sendiri, ya kan? Dan kelompoknya kan bisa jadi, kan bisa menjadi seperti itu, Mas Habib. Biasanya kan? Itu apa ya, yang pendukungnya untuk dikasih jabatan. Iya, kalau udah menang nanti ternyata
Kasih jabatan. Masih bagi-bagi jabatan, Bagi-bagi duit. lalu kalau mengatakan orang lain tidak adil, dirinya sendiri bisa jadi juga tidak adil kepada semua orang, kan begitu. Memberikan fasilitas, memberikan peluang-peluang, memberikan kemudahan untuk kelompoknya, tapi juga mengabaikan kepada kelompok lain, kan sudah menjadi tidak adil. Ya, mengerikan. Itu kan berat sekali sebetulnya di situ. Tidak itu, bermanfaat bagi manusia. Iya, karena itu sebenarnya manfaat yang apa? Manfaat agar kita bisa menjaga sifat-sifat mulia pada diri kita. Sifat mulia pada diri kita itu apa? Sidik, amanah, tabligh, dan fatodah. Nah, inilah sebetulnya bekal yang bisa kita gunakan untuk kembali sebetulnya. Tapi menggunakan, tahu sifat ini bisa, tapi menggunakan sifat-sifat ini di dalam menjalani hidup ini ternyata juga tidak mudah. Itu kita tidak cukup punya sifat, tetapi kita juga harus bersifat. Bersifat menggunakan sifat ini. Dulu saya katakan kita punya baju, tidak cukup punya baju, tapi juga mengenakan baju. Nah, itu kan. Kita punya baju tapi tidak kita gunakan, kan malah ditertawain orang. Taruh di lemari saja. Menggunakan sifat-sifat ini yang itu tidak mudah itu. Nah, ini Mas Habib, manakala kita bisa menolong seseorang, ya, teman, kawan, atau saudara, tetangga, bagaimana agar kita bisa menggunakan sifat-sifat itu, itulah yang anfa yang sebenarnya menurut saya. Yang bermanfaat. Manfaat bagi orang bagi lain, sendiri bagi orang lain, untuk kembali kepada Allah. Bermanfaat agar teman kita, kawan bisa kita, saudara kita kembali kepada Allah. Itu yang itu berat. Jadi bukan hanya sekedar manfaat untuk kehidupan dunia yang sifatnya jasmaniah, tetapi yang bersifat ruhaniyah itu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu kan. Seperti itu. Matur nuwun sangat Prof. Imam. Jadi supaya kita hidup lebih baik. Tujuannya kan itu saja. Iya, agar kita bisa kembali. Ya, kembali. Agar kita bisa kembali ke tempat asal, ke kampung akhirat. Ya, itu. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.